Hai Fani, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Aku harap kamu baik-baik saja di sana. Sehat, selalu bahagia dengan senyumanmu, dan selalu berada dalam lindungan dan karunia Allah yang selalu menjagamu. Oh iya, selamat ulang tahun ya. Ini ulang tahunmu yang ke-20 ya? Wah, gak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Bahkan saking cepatnya, gadis yang dulu aku kenal 4 tahun lalu sudah berumur 20 saat ini. Aku berdoa, semoga di ulang tahunmu yang kali ini, kamu semakin dewasa, selalu jadi kebanggaan orang tua, selalu bertawakal kepada Allah, semakin bertambah ilmunya, bertambah cerdasnya dan cantiknya. Dan semoga kamu tetap menjadi orang yang selalu dengan sifat yang ramah dan ceria serta tidak pantang menyerah. Oh iya, aku hanya ingin memberi kabar bahwa aku baik-baik saja di sini. Sehat, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah pula. Maaf, bila selama ini aku tak pernah berkabar lagi. Bukannya aku marah, atau aku tidak peduli lagi, atau ingin memutuskan tali silaturahmi kita. Namun bila aku ingin jujur, aku hanya merasa bahwa aku belum pantas di hadapan dirimu. Dulu, saat pertama kali kita bertemu, aku ingat. Saat itu UTS di tahun 2016. Saat kita satu ruangan. Dan pertama kalinya, aku terpana pada seorang gadis yang membuat mataku tak bisa terlepas padanya. Gadis itu duduk di sebelah kiri kursiku, memakai jilbab putih yang berjahit namanya. Aku masih ingat persis saat dia menegurku untuk meminjam sesuatu, entahlah apa itu, aku lupa. Tapi aku tak bisa lupa tatapan matanya. Ya, matanya yang indah tak bisa membuatku lupa. Dan aku pun masih ingat ketika aku menceritakannya kepada temanku bahwa aku menyukai dirimu. Justru dialah yang memberitahukannya kepada guru wali kelasku saat itu, yang justru menyampaikannya kepada dirimu. Namun aku bersyukur karena kejadian itu akhirnya kita bisa menjadi dekat. Seiring waktu berjalan, rasa yang awalnya hanya merasa kagum berubah menjadi entah apa namanya yang jelas semakin dalam dan semakin kuat. Apakah ini cinta? Aku sebagai lelaki yang dulu menganggap seseorang berpacaran sebagai sesuatu yang menjijikan, mengganggu, berlebihan dan sia-sia, justru malah aku sendiri yang jatuh cinta dan ingin rasanya aku berpacaran. Aneh bukan? Ya mungkin benar apa yang dikatakan orang bahwa cinta bisa membutakan segalanya. Karena itu yang aku rasakan. Dan pengakuanku bahwa kamu adalah cinta pertamaku, itu benar adanya. Namun, rasa cinta yang kuat padamu justru ingin membuatku pergi. Ya, pergi. Pergi untuk mendapatkanmu utuh. Seutuhnya. Aku ingin membuang pikiran-pikiran bodoh remaja yang hanya memikirkan cinta sesaat dan kesenangan yang hanya mereka rasakan sementara dengan ganjaran dosa. Dan aku merasa saat itu pacaran bukan solusi yang tepat untukku mendapatkanmu. Dan aku bersyukur saat itu justru kamu tidak merespon perasaanku. Jujur, saat itu aku sedikit kecewa, sedih dan kesal saat kamu menolakku dengan cara yang halus itu. Namun penolakanmu justru membuatku tersadar. Ya, penolakanmu justru membuatku tersadar bahwa kamu adalah wanita yang berbeda dari yang lain. Dan hal itu pula yang membuatku justru semakin yakin bahwa aku benar-benar menginginkan dirimu. Bersyukur karena kamu menolakku saat itu, karena mungkin bila saat itu aku memaksakan rasaku dan akhirnya kita menjalin hubungan, entah mungkin aku tak lagi mencintaimu, atau mungkin kau yang tak lagi mencintaiku. Layaknya orang lain yang berpacaran lalu putus dan tak lagi saling mencintai, malah saling membenci. Dan aku paham betul saat itu bahwa menjalin suatu hubungan di luar syariat agama merupakan dosa. Ditambah lagi aku tersadar bahwa aku pun belum pantas di hadapan dirimu. Atas alasan-alasan itulah aku memutuskan mungkin lebih baik untuk sementara aku menjauh darimu.
Jujur, ini adalah keputusan yang sulit untuk dibuat dan untuk diakui. Namun aku bulatkan tekadku, karena rasa cintaku untuk gadis yang kudambakan. Ya, aku merasa tak masalah merelakanmu saat ini bila kelak aku bisa memilikimu. Tentu itu tidak mudah, ya, aku tahu. Maka dari itu, aku putuskan untuk memantaskan diriku. Memantaskan diriku di hadapanmu karena Allah. Namun aku tak bermaksud untuk membuatmu bingung atau memberikanmu harapan palsu. Jujur, aku pun tak tahu kita nanti ke depan akan jadi seperti apa. Apa mungkin kita akan bersama atau tidak. Tapi paling tidak, aku sudah berusaha. Paling tidak, aku sudah berjuang. Aku tak peduli pada hasil akhir. Karena yang paling penting bagiku adalah proses. Biar Allah lah yang menilai apakah diriku pantas untukmu. Namun, aku pun tak memaksa kehendakmu. Aku bebaskan dirimu untuk memilih siapa yang kau inginkan di hidupmu. Jadi, jangan terbebani oleh perasaan bersalah karena tak ingin membuat seseorang kecewa ya. Dan maaf, bila selama ini aku terkesan kaku. Tidak seperti lelaki lain yang berani berbicara secara langsung, mengajak orang yang disayangi pergi keluar, ataupun memberinya suatu barang-barang mahal. Namun bagi laki-laki sepertiku, berbicara langsung padamu saja tidak berani. Maaf ya, selama ini aku hanya bisa berbicara denganmu melalui tulisan-tulisan, tanpa berani berbicara langsung padamu. Namun, satu hal yang pasti, meskipun aku tak bisa berbicara langsung padamu, atau mungkin mengajakmu pergi ke tempat-tempat indah seperti lelaki lainnya, tapi perasaan ini bukanlah sebuah bualan atau obsesi semata. Menurutku, mungkin aku hanya bisa mencintai satu orang wanita. Dan aku merasa beruntung dan bersyukur karena Allah telah mempertemukan kita. Bersama tulisan ini, aku ingin menyampaikan doaku kepada Allah agar selalu menjaga dirimu gadis yang kudambakan. Dan izinkanlah aku untuk memantaskan diriku di hadapanmu. Seperti janjiku padamu waktu itu, meskipun saat ini kita tak bersama, dan meskipun saat ini ada seseorang yang mengisi hatimu, entah siapapun itu. Namun, bila waktunya sudah tepat, bila waktunya sudah tepat, aku berjanji akan kembali untukmu. Fanny. The way you look